Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di malam hari ini kita akan kembali ke pembahasan pelajaran tafsir, dan insyaallah kita akan masuk ke pembahasan tafsir surat At-Tariq. Sebelumnya ana ingin menyampaikan resume ya, atau kesimpulan dari yang pekan lalu kita bahas. Muqaddimah yang pekan lalu ana sampaikan sebelum kita mulai pelajaran ini, kesimpulannya adalah barometer kebenaran itu ada pada dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Jadi kita jika ingin mengukur seseorang itu bukan dengan perasaan kita. Jadi kita tidak bisa dengan perasaan kita mengapa oh ini orang beda mazhab, oh ini orang enggak sama saya. Lah. Yang kita jadikan patokan untuk mengukur seorang itu apakah dia berada di atas Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dengan sebagaimana dipahami oleh para salaful ummah, itu para sahabat Nabi dan 3 generasi awal. Itu patokan kebenaran. Kalau mau mengukur seorang bukan dengan perasaan kita tidak bisa menjudge seorang, lihat apakah dia sesuai dengan dalil atau tidak. Karena kalau kita tidak jadikan ini sebagai barometer patokan, hadirin azanallahu wa iyyakum, kita tidak jadikan ini sebagai patokan, maka semua orang akan menjalankan Islam dengan style dan gaya masing-masing. Dan ini terjadi di hadapan kita. Dan ini nyata terjadi di hadapan mata kita saat ini. Bagaimana Islam itu sudah sangat beragam. Macam-macam ya, subhanallah. Kalau kita tanya Islam yang mana? Islam yang mana? Apakah Islam yang mengajarkan main gendang ketimpring di kuburan? Apakah ada Islam yang ngajar nyanyi-nyanyi di kuburan sambil joget-joget? Apakah Islamnya itu Islam yang mengajarkan berzikir sambil nari-nari di masjid? Apakah Islamnya itu Islamnya Mama Gufron? Macam-macam. Umat jadi kebingung, terombang-ambing. Mana yang benar? Islam mana yang benar? Coba. Semua mengaku benar. Semua akan mengaku benar. Apakah Islam yang mengajarkan bahwasanya Allah itu tidak di dalam alam dan tidak di luar alam? Ada yang menyatakan seperti itu. Allah itu di mana? Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Ada. Atau Islam yang mengajarkan bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arsy. Yang mana Islamnya? Kalau kita tidak menjadikan itu sebagai barometer, maka kita akan kebingungan. Makanya Anda bacakan kemarin dalil begitu banyaknya, dan itu hanya sebagian kecil saja. Supaya itu dijadikan patokan kebenaran, karena sejak mulai muncul berbagai macam sekte, perpecahan, khilaf, firqah, bid'ah mulai muncul, bid'ah dalam akidah, maka para ulama sejak zaman itu sudah mulai menulis memperjuangkan bagaimana Islam yang murni. Itu sudah dari zaman dulu. Dari awal munculnya bid'ah, para ulama mengarahkan umat itu supaya berpegang teguh pada dalil sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Itu jadi patokan kebenaran. Ingat dalil yang Anda sebutkan kemarin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul." Ini jalanku yang lurus cuma satu, kata Allah. Jangan ikut jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqa bikum an sabili. Maka kau akan terpecah belah dari jalan itu. Kemudian kata Nabi SAW di hadis Ibnu Mas'ud, Nabi buat garis lurus. Ada siratullahi mustaqim. Ini jalan Allah yang lurus cuma satu. Kemudian Nabi buat garis-garis di pinggir-pinggirnya banyak. Wahada subul,
mutafarriqah. Ini jalan-jalan yang bercabang-cabang, jalan banyak. Laisa laisa sabilun illa 'alaiha syaitan yad'u ilaih. Maka sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada salah satu jalan-jalan yang banyak ini di pinggir-pinggir ini kecuali ada syaitan yang menyeru dan menyeret manusia ke garis-garis itu, ke jalur-jalur itu. Perhatikan kata Nabi SAW. Ana ajak kita merenung sama-sama. Kata Nabi SAW, jalan menuju Allah cuma satu yang lurus. Di sisi-sisinya ada banyak jalan-jalan bercabang-cabang begitu banyak, dan setiap cabang itu, setiap jalan pasti ada syaitan yang menyeru ke sana, ngajak orang, menyeret orang semakin jauh dari jalan itu. Mau buktinya atau enggak hadirin? Mau buktinya atau enggak? Anda kasih beberapa contoh aja ya. Kira-kira 20-30 tahun yang lalu, ada enggak antum saksikan orang selawatan sambil dangdutan? Ada enggak? Salawat kepada Nabi SAW ibadah yang sangat dianjurkan. Pahalanya besar, dalilnya banyak. Tapi ketika bersalawat itu dibuat-buat dengan gaya kita sendiri-sendiri, salawat sama berbareng-bareng, salawat sama-sama, itu berarti dia sudah menyelisihi bagaimana yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Kalau dia tidak kembali, akan terus terseret semakin jauh. Sekarang salawatannya dangdutan, hadirin. Bercampur baur laki perempuan. Lihat, ini fakta depan mata kita. Ana sampaikan waktu itu di masjid masalah ini. Ana bilang ke jamaah, seperti ini persis Ana bilang. Terus Ana bilang, coba nanti lihat kira-kira 20 tahun, 30 tahun lagi, mungkin mereka salawatnya pakai DJ. DJ salawatnya. Subhanallah, berapa pekan kemudian terbukti ada viral di Jawa sana pengajian besar pakai DJ, hadirin. Pakai musik kayak disco pengajian. Lihat depan mata kita. Ya subhanallah. Terus akan diseret sama syaitan. Begitu dia keluar dari jalur, bagaimana di Islam diajarkan Nabi dan para sahabatnya, maka akan semakin jauh. Hadirin. Ya subhanallah. Antum melihat bagaimana cara orang merayakan Maulid Nabi saat ini? Buat patung. Konvoi di jalanan seperti orang Hindu beribadah. Orang Hindu Anda sering saksikan di kampung Anda banyak orang Hindu. Mereka hari raya orang Hindu mereka buat patung besar. Dewa-dewa mereka itu disebut dengan ogoh-ogoh. Macam-macam besar sambil diiring di jalanan sambil merayakan itu hari raya mereka di jalanan buat patung besar. Subhanallah, umat Islam bikin acara Maulid Nabi, bikin patung besar, nih patung Abu Bakar As-Siddiq, ini Umar bin Khattab, ini Ali bin Abi Thalib, ini Utsman jalan. Na'udzubillah. Islam seperti itu, mengajarkan seperti itu hadirin. Ya Allah. Itu makanya benar kata Nabi SAW, terbukti yang Nabi SAW sampaikan. Ada enggak imam yang 4, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, berbicara masalah Maulid Nabi, mereka di buku mereka menulis enggak tentang ibadah Maulid? Enggak akan ketemu hadirin. Karena zaman mereka belum diada-adakan acara itu. Yang mengadakan siapa? Orang Syiah Batiniyah yang keyakinan mereka kufur, yang mereka menguasai Mesir, Aljazair sekitarnya, dan mereka kerjaannya membunuh kaum muslimin. Itu mereka firqah Batiniyah Syiah yang pertama kali mengadakan kegiatan Maulid Nabi. Itu yang pertama kali. Lihat buku sejarah kan kembali ke situ. Tidak pernah di zaman imam yang madhab Imam 4 nggak pernah ada yang berbicara soal Maulid Nabi karena belum pernah diada-adakan bicara. Emang benar ulama-ulama Syafi'iyah belakangan ya abad ke-7, abad ke-8 ada yang membolehkan. Ada yang membolehkan sebagian ulama. Itu pun membolehkannya apa? Sekedar untuk mengingat perjuangan Nabi SAW, membacakan sirahnya. Sebagian ulama-ulama belakangan ada yang membolehkan dengan itu sebatas mengingat perjuangan Nabi. Nah, kalau sekarang udah enggak. Perayaan Maulid juga macam-macam ya, dangdutan juga bercampur baur, joget-joget. Dari ini fakta hadirin. Ketika kita meluruskan ini, ya udah dibilang memecah belah umat, jangan membid'ahkan dan lain sebagainya. Ya seperti itu. Makanya mau ukuran kebenaran, apakah dia berjalan di atas dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salafus saleh. Karena kalau enggak, semua masing-masing punya gaya masing-masing. Ada yang beragama dalilnya pakai apa? Pakai mimpi. Ada yang berakidah dalilnya dari mimpi si fulan. Ada yang berakidah dalilnya mana? Dalilnya tradisi nenek moyang dan seterusnya. Ya, itu jadi kalau mau mengukur kebenaran, lihat apakah dia berjalan di atas itu. Itu satu-satunya jalan. Satu-satunya jalan Islam yang sebenarnya itu. Ya, dalilnya sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu begitu banyaknya. Ya, jadi jangan bilang ana beda mazhab. Antum kali yang beda. Ana
mazhab dalam fikih, Anda mayoritas mengambil pendapat Syafi'i dan Hambali dalam mazhab fikih. Tapi Anda tidak fanatik. Mana yang dalil, yang sahih dalil menurut Anda berpegang dengan dalil itu tanpa Anda fanatik ke mazhab tertentu. Tapi mayoritas pendapat yang Anda pegang pendapat Syafi'i sama Hambali dalam fikih. Dalam fikih. Karena kita dulu belajar setiap permasalahan kita dipaparkan masalah ini pendapatnya ini apa dalilnya apa ini apa dalilnya apa terus kita timbang dalilnya dalil lemah dalil lebih kuat jadi ini dalam pendapat ini narojib kita belajar seperti itu dulu jadi kita nggak fanatik ya jadi kalau mau benar-benar mengikuti ngakunya ngikut Syafi'i ya ikuti secara totalitas ya banyak hal-hal yang perkara dalam mazhab Syafi'i ditinggalkan di zaman sekarang padahal kita mengakunya pengikut Imam Syafi'i ya kalau sudah berbeda dengan pendapat mazhab sudah tidak sesuai sama hawa nafsu lupa sama mazhabnya dan itu kan fakta seperti itu ya Allah taala alam kurang lebih seperti itu jadi kita insyaallah mulai lanjut lagi ke pembahasan tafsir surat At-Tariq surat At-Tariq was-sama'i wat-tariq adalah surat Makkiyah yang turun pada saat Nabi SAW sebelum hijrah ke kota Madinah. Ada beberapa dalil yang menunjukkan keutamaan surat At-Tariq dan juga dari beberapa hadis menunjukkan bahwasanya Nabi SAW terkadang membaca surat At-Tariq itu pada saat sholat zuhur dan sholat asar. Terkadang Nabi membaca surat At-Tariq sama surat Al-Buruj. Karena Nabi membaca dua surat tersebut. Seperti biasa di beberapa surat dalam juz amma ini Allah SWT berfirman memulai suratnya dengan bersumpah was-sama'i wat-tariq demi langit was-sama Allah bersumpah demi langit wat-tariq dan yang datang pada malam hari Allah SWT bersumpah dengan as-sama dan ini dalam banyak ayat Allah bersumpah dengan langit. Ini menunjukkan bahwasanya langit itu makhluk salah satu makhluk Allah yang spesial dan salah satu makhluk Allah terbesar yang bisa dilihat oleh manusia ya langit. Kalau kita bertanya apa makhluk Allah yang paling besar? Makhluk Allah yang paling besar apa? Apa makhluk Allah yang paling besar hadirin? Arsy Allah Subhanahu wa taala. Paling besar. Tapi kita nggak bisa lihat arsy. Makhluk Allah paling besar yang bisa disaksikan oleh mata manusia apa? Langit. Besar sekali. Ya, ujungnya di mana kita nggak tahu. Ada matahari di situ, ada bulan, bintang-bintang begitu banyaknya. Makanya Allah sering bersumpah dengan langit. Was-sama'i wat-tariq. At-tariq. At-tariq itu artinya yang datang pada malam hari. Yang datang pada malam hari. Itu secara bahasa tariq itu sesuatu yang datang di malam hari. Secara bahasa. Makanya dalam beberapa hadis ya Nabi SAW itu menyebutkan istilah tariq ini. Tariq. Di antaranya Nabi SAW pernah bersabda hadis sahih, "Idza qadima ahadukum lailan fala ya'tiyanna ahlahu turuqan hatta tastahidda al-mughibah wa tamtashita asy-sya'ithah." Tamtashita asy-sya'ithah. Kalau salah seorang dari kalian datang dari safar, zaman dulu, kalau bisa safar, kalau lagi pulang, nyampenya malam, jangan masuk ke rumah kalian dulu, jangan gedor istri kalian kalau malam-malam. Kenapa Nabi larang? Supaya istrinya bisa siap-siap menyambut dia. Kata Nabi SAW, hatta tastahiddal mughibah wa tamtashita asy-sya'ithah, sampai istri kalian itu sempat rapi-rapi, sempat cukur-cukur bulu di badannya dan menyisir rambutnya untuk menyambutnya, menyambut suami. Dan itu hikmahnya besar sekali ya. Kalau langsung datang zaman dulu nggak ada WA. Kita zaman sekarang mau datang lebih safar 1 jam lagi aku sampai ya. Istri udah bersih, ngepel, bersihin rumah, anak ganti baju udah rapi, ranjang sudah bersih, udah rapi, udah disapu, dia udah dandan pakai parfum. Nah kalau tiba-tiba datang, apalagi malam-malam, ketika itu zaman itu istrinya belum siap-siap, dia nggak tahu kapan suaminya datang. Kata Nabi SAW, jangan kalian kalau kalian datang malam hari,
Wala ya'tiyanna ahlu turuqan. Jangan kalian mendatangi istri kalian di malam itu, jangan. Supaya bisa siap-siap. Tapi kata para ulama ini berlaku di zaman itu, karena sekarang zaman udah berubah. Kita bisa kasih informasi kita mau datang. Jadi kalau antum balik safar malam, ya jangan tidur di masjid. Ke zaman dulu jangan pulang kalau malam, jangan pulang. Lihat terus kemana? Tidur di masjid, nginep di masjid. Ini hikmahnya besar. Kadang bayangin suami udah safar lama, mungkin zaman itu kalau safar itu bisa sebulan, 2 bulan, udah capek, letih, nyampe rumah malam-malam, istri nggak tahu, nggak persiapan, dia lihat istrinya berantakan, belum mandi, rumah berantakan, anak dekil, nggak enak itu pikiran suami. Pasti sumpek dia pengen begitu nyampe rumah lihat istrinya udah dandan, rumah udah rapi, anak seneng hatinya langsung. Dan itu hikmah luar biasa jadi. Hikmahnya luar biasa. Ya, tapi kalau zaman sekarang kita bisa informasi. Makanya sekarang kalau antum pulang dari safar jangan bikin surprise. Kasih tau istri enggak surprise, biar surprise. Jangan. Ini biar surprise. Nanti pas antum nyampe sana mau surprise lihat rumah berantakan, istri lagi berantakan, sumpek yang ada. Sumpek yang ada. Yang tadinya mau senang jadi sumpek, akhirnya berantem. Wa ma adraka mat-tariq. Dan tahukah kamu apa yang datang di malam hari itu? An-najmut tsaqib, yaitu bintang yang bersinar tajam. At-tariq yang disebut tadi datang di malam hari maksudnya bintang yang menembus, cahayanya menembus dengan bersinar dengan tajam. Dan itu biasanya datang di malam hari ternyata bintang yang cahayanya begitu terang. Nah, Allah SWT bersumpah dengan di permulaan surat tadi itu untuk menekankan apa? Untuk menekankan yang di ayat keempat ini. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Setiap orang pasti ada penjaganya. Setiap orang pasti ada penjaganya. Tidak ada satupun orang kecuali ada malaikat yang menjaga, mengawasi dan mencatat amalnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Infitar. Wa inna 'alaikum lahafizin. Dan sungguhnya bagi kalian itu ada malaikat-malaikat yang mengawasi kalian. Kiraman katibin. Mereka adalah malaikat-malaikat yang mulia di sisi Allah dan mencatat semua perbuatanmu. Ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat itu tahu apa yang kalian kerjakan. Jadi setiap orang itu ada yang mengawasi. Malaikat ada yang mengawasi dan mencatat semua yang kita kerjakan, semuanya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqnal insan." Sungguh kami telah menciptakan manusia, "Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh." Dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami lebih dekat kepada manusia itu daripada urat lehernya sendiri. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Dan ingat ketika dua malaikat yang mencatat perbuatan kalian, yang satu duduk sebelah kanan, yang satu duduk sebelah kiri. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidak ada satu kata pun yang keluar kecuali ada yang malaikat yang mencatat dan mengawasi. Jadi raqib, atid itu maksudnya malaikat pengawas yang siap mencatat, itu maknanya. Jadi jangan disalahpahami, ada malaikat raqib, atid itu bukan nama malaikat. Bukan malaikat raqib, malaikat atid bukan. Maksudnya raqib itu maksudnya itu yang mengawasi. Atid itu yang mencatat. Jadi itu bukan nama malaikat ya. Raqib, atid. Itu salah difahami oleh sebagian orang. Nah, dalam ayat tadi Allah sebutkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada dia, kami lebih dekat kepada mereka melebihi urat nadi mereka sendiri, urat leher mereka sendiri. Maksudnya di sini para malaikat tadi. Apa maksud Allah di sini kami lebih dekat? Maksudnya apa? Malaikat yang mencatat, mengawasi itu lebih dekat dari urat lehernya. Jadi para malaikat itu mencatat semua yang kita lakukan. Baik itu yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, baik itu yang diucapkan oleh lisan kita, bahkan malaikat itu mencatat apa yang terbesit di hati kita. Makanya kita kalau beriman kepada ayat semisal atau seperti ini,
Maka seharusnya kita berhati-hati dalam berbuat, berhati-hati dalam bertutur kata. Terlebih lagi, kalau kita mengaku beriman kepada hari akhir, yang sudah pernah panjang lebar kita bahas di masjid ini. Bagaimana hal-hal yang akan terjadi setelah kematian. Makanya sering sekali dalam ayat Al-Quran, lebih dari sekitar 20 kali lebih Allah mengulang-ulang. Allah menggandengkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Demikian juga Nabi SAW sering sekali menggandengkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Tujuannya apa? Supaya kita waspada, hadirin. Kita ngaku beriman, tapi yang kita lakukan, yang kita ucapkan seakan-akan nggak ada hari pembalasan. Dan subhanallah, ya di zaman sekarang ini, zaman sosial media, bukan main. Bukan main. Netizen, luar biasa. Makanya di Arab dulu ya, di Saudi, walaupun zaman waktu anak tinggal di situ, semua dosen-dosen, semua orang Arab, semua orang Saudi mengakui, sepakat orang Indonesia itu orang paling sabar, orang baik, ya lembut, nggak pernah cari gara-gara. Jamaah haji, jamaah umrohnya paling teratur, paling mudah diatur, paling tertib. Terkenal jamaah Indonesia paling top sudah. Jamaah Indonesia teratur, tertib, jamaah hajinya paling teratur, tertib. Karena waktu pas mau lempar jumrah di hari Aqabah waktu itu, benar-benar crowded jalan dan desak-desakan, jalan sudah setengah langkah, mulai nanjak begitu mau ke bagian Jamarot, udah jauh, ya manusia udah jutaan, sudah susah mau bergerak di jalan. Begitu anak noleh ke belakang, anak nengok ke belakang, lihat manusia begitu banyaknya. Ada satu baris itu warna-warnanya seragam, ini orange, ini hijau, ini tertib. Jamaah haji Indonesia itu dengan tertib, dengan rapinya luar biasa. Dan terkenal orang Indonesia paling penyabar. Dan terkenal orang Indonesia itu berakhlak. Akhlak orang Indonesia, santun. Di Saudi itu, di Arab itu, antum mau ngangkat tangan ke guru, ke dosen pakai tangan kiri itu perkara biasa. Kawan-kawan dulu kita manggil dosennya pakai tangan kiri, begini-begini pakai manggil burung. Syekh, ya Syekh. Di Indonesia haib seperti itu. Haib seperti itu di Indonesia. Tapi di sana biasa, antum bayangin. Gimana didikan akhlak di Indonesia itu, Masya Allah sebenarnya. Tapi sekarang, Indonesia menjadi negara nomor 1 yang netizennya paling buruk di dunia. Itu bayangin pengaruh sosial media. Antum lihat postingan apa aja. Antum lihat kolom komentar, coba lihat baca komentar-komentar orang-orang netizen. Apalagi kalau postingan terkait pemerintah, ya apalagi pemerintah yang sebelumnya. Komentarnya antum baca coba. Ya Allah ya Rabbi, semua akan dihisab. Akan Allah hisab semua yang kita tulis. Tulisan itu mewakili ucapan lisan kita. Jadi jangan kira kita nggak ngomongin tapi ngetik, akan Allah hisab. Sebagaimana satu kata yang diucapkan lisan kita mendatangkan kemurkaan Allah, itu bisa menjadikan kita terlempar ke neraka jahanam sejauh timur dan barat. Demikian juga tulisan yang kita tulis. Hati-hati hadirin. Hati-hati. Kata Nabi SAW, Innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazilu biha fin nari ab'adu ma bainal masyriq wal maghrib. Sungguh seorang hamba itu berbicara dengan satu kata yang dia nggak timbang ini kata baik buruknya. Asal nyeplos nggak pakai filter, ternyata ucapan tersebut mendatangkan kemurkaan Allah, dia akan dilempar gara-gara kata itu ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Wal'iyadzubillah. Demikian juga tulisan kita. Hati-hati. Ya, malaikat semua akan mencatat. Dan sekarang semua dikomentarin zaman sekarang ya. Makanya kata Nabi SAW, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kita ngaku beriman kepada Allah, kita ngaku beriman kepada hari akhir, hendaknya kalian itu berbicara yang baik atau diam. Artinya apa? Nabi SAW perintahkan kita kalau mau ngomong, mikir dulu. Yang mau saya ucapin ini baik atau tidak, ditimbang dulu. Ini yang mau keluar dari lisan saya ini perkara yang baik atau jelek. Kalau nggak baik, diam. Kalau itu perkara baik, maka ucapkan. Disuruh kita ngomong, berpikir dulu sebelum berbicara. Ya, hati-hati dengan ucapan. Dengan ucapan lisan ini orang sedetik bisa keluar dari Islam. Ketika dia mengucapkan kalimat-kalimat kufur, dengan ucapan satu kata diucapkan dari lisannya, dia bisa binasa di akhirat. Dia bisa habis pahalanya di akhirat. Hati-hati dengan dosa lisan. Dan subhanallah,
Kadang masalah dosa lisan satu ini orang banyak menyepelekan. Bahkan mungkin dia udah ngaji bertahun-tahun ngaji. Jadi panitia kajian setiap minggu ngundang ustaz kajian. Tapi mulutnya, ya Allah, fitnah orang, jelekin orang sana sini, ada yang seperti itu. Dan ana dapati yang seperti itu. Ya billah. Kalau bukan karena pertolongan Allah SWT, kita sulit menjaga lisan kita. Makanya latih diri kita ini untuk diam. Sebagaimana orang itu banyak buat kelas-kelas public speaking, kelas-kelas buat berbicara biar bagus dia berbicara. Banyak kan kelas-kelas kayak begitu sekarang? Pelatihan-pelatihan buat public speaking biar kita jago, bagus berbicara. Latih diri kita untuk menjadi orang pendiam. Coba latih. Semakin banyak kita berbicara, semakin banyak lisan kita ini berucap, maka akan semakin banyak dosa, kita sudah yakin itu. Semakin banyak kita terjerumus dalam masalah. Semakin banyak kita terjerumus dalam masalah. Kalau kita semakin banyak kita ngomong. Kemudian yang dicatat juga, ya subhanallah, malaikat, para pencatat amal ini juga mengetahui apa yang terbesit di hati kita. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi SAW, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, Inna Allah katabal hasanat was sayyiat. Sungguhnya Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Maksudnya malaikat yang mencatat atas perintah Allah SWT. Thumma bayyana dzalik. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Yarhamukallah. Siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, kata Nabi SAW, siapa yang niat nih dalam hatinya, dia niat melakukan kebaikan, tapi dia nggak sempat mengamalkannya, maka Allah catatkan bagi dia kebaikannya full, penuh, sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, kalau dia niat mengamalkan sesuatu, niat dalam hatinya, niat melakukan suatu kebaikan, kemudian dia lakukan, dia kerjakan niatnya tadi, katabahullahu azza wa jalla 'indahu 10 hasanatin ila 700 dhi'fin ila adha'afin katsirah. Kalau dia niat kebaikan, dia nggak amalkan, nggak jadi dia lakukan, dia tetap dapat pahala sempurna. Kalau dia niat melakukan suatu kebaikan, kemudian dia lakukan niatnya itu, maka Allah catatkan bagi dia 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai kelipatan-kelipatan yang nggak terhitung, pahalanya Allah kasih. Makanya hadirin azallahu wa iyyakum, kita kalau bisa biasakan diri kita ini perbanyak niat baik. Niat aja dulu. Niat. Kadang orang mau niat aja pelit dia. Niat ya. Lihat ada renovasi masjid, ya Allah mudahan kalau saya ada harta berlebih, saya pengen nyumbang di masjid ini. Lihat ada orang susah minta-minta, ya Allah semoga suatu saat Anda punya harta lebih sehingga Anda bisa berbagi sama orang-orang yang susah membutuhkan ini, ya Allah. Memudahkan. Ini niat dalam hatinya. Pahala dikasih. Dapat pahala. Kita niatkan saja dalam hatinya. Kayak orang mukmin yang cerdas, dia pandai dalam mengelola niatnya. Mukmin yang cerdas, dia bisa semua aktivitasnya, semua gerak-geriknya akan bernilai ibadah di sisi Allah SWT 24 jam. Bisa ibadah 24 jam. Bisa nggak ibadah 24 jam? Bisa. Asal dia pandai-pandai mengelola niatnya. Dia selalu kaitkan hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu kaitkan semua aktivitasnya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu mukmin yang cerdas seperti itu. Dan setiap niat kebaikannya akan Allah berikan pahala walaupun dia nggak sempat lakukan. Sekedar niat, nggak kesampaian udah terhitung pahala. Kalau dia lakukan minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai kelipatan yang nggak terhitung, Allah balas kebaikan tersebut. Lihat orang puasa Senin Kemis, dia belum bisa puasa, niatin saja, ya Allah mudahan kedepannya anak bisa nih rutin puasa Senin Kemis, mudahan bisa rutin puasa Daud. Niat nih mau tidur, niatin dulu, ya Allah mudahin bangun tengah malam nih, ntar mau sholat tahajud ntar malam. Bablas dia nggak bangun, insya Allah dapat pahala, dia udah terhitung pahala. Pengen poligami, niat aja dulu. Kalaupun antum belum sempat praktekkannya, insya Allah mudahan dapat pahala poligami. Ya. Lihat janda-janda yang nggak ada yang mengayomi dia banyak. Subhanallah. Janda-janda yang bingung dia mengurus anaknya bagaimana. Dia mau kerja anaknya nggak ada yang jaga. Antum niatkan, ya Allah semoga Anda bisa bantu nanti janda-janda ini. Insya Allah berpahala itu. Ya ini benar.
Kemudian kata Nabi SAW, wa idza hamma bi sayyi'atin falam ya'malha. Lihat bagaimana luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang niat melakukan keburukan, dia niat melakukan kemaksiatan, niat berbuat dosa, kemudian dia enggak jadi lakukan, dia urungkan niatnya melakukan keburukan itu, kata Allahu anhu hasanatan kamilah. Allah kasih dia pahala sempurna, subhanallah. Dia ada niat melakukan keburukan dalam hatinya, tapi enggak jadi dia lakukan. Dapat pahala dia gara-gara mengurungkan niatnya berbuat dosa itu. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Kalau dia niat melakukan keburukan, terus dia lakukan, dia eksekusi keburukannya itu, maka Allah catatkan bagi dia cuma satu dosa. Enggak dilipat gandakan dosanya. Ya subhanallah. Ini dalil bahwasanya malaikat itu mengetahui dan mencatat apa yang kita niatkan. Dalilnya ini. Niat kita nggak ada yang tahu dalam hati kita, tapi Allah berikan malaikat pengetahuan untuk itu. Dia bisa tahu kita niat baik, kita niat buruk, dan dicatat oleh para malaikat apa yang terbesit dalam niat kita. Makanya hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum, para hadirin, para pendengar azanallahu wa iyyakum, kita pandai-pandai dalam mengelola hati kita, dan kita hati-hati. Ya, sebagaimana niat baik kita, niat buruk kita, keburukan-keburukan dalam hati kita juga kan dicatat sama malaikat. Kita hasad, dengki sama orang lain, dicatat sama malaikat. Kita suuzon, buruk sangka, dicatat sama malaikat. Kita sombong, merasa lebih tinggi dari orang lain, dicatat oleh malaikat. Jadi jangan kita cuman mengelola, memperhatikan amalan zahir kita, perhatikan juga hati kita. Ya, perhatikan hati saya ini kotor apa bersih. Banyak kotoran nggak di hati saya. Nabi saja SAW sering berdoa agar Allah membersihkan hati beliau SAW. Di antara doanya panjang ya. Doa Nabi SAW doanya panjang. Di akhir doa itu kata Nabi SAW, waslul sakhimata qalbi. Ya Allah, cabutlah kotoran-kotoran di hatiku. Bisa kita doa, Allahumma waslul sakhimata qalbi. Ya Allah, bersihkanlah kotoran-kotoran, penyakit-penyakit yang ada dalam hatiku. Karena semuanya akan masuk ke buku catatan amal kita. Sejatinya yang ngisi buku catatan amal kita sendiri ada. Malaikat cuma catat. Yang isi buku catatan kita bukan malaikat, kita sendiri yang mengisi buku catatan amal kita. Malaikat itu cuma catat apa yang kita niatkan, ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucap, apa yang kita lihat. Malaikat cuma catat, kita yang mengisinya sendiri. Makanya nanti pada hari kiamat nggak ada yang dizolimi oleh Allah SWT. Tidak ada satupun yang dizolimi. Makanya ketika yaumul hisab, dalil-dalil yang menjelaskan tentang yaumul hisab dipaparkan buku catatan amal. Semua akan melihat buku catatan amal kita masing. Semua kita akan melihat bagi rapot nanti di yaumul hisab, nanti bagi rapot. Ditanya, sebagian datang dalil disebutkan, hal zalamaka katabatal hafidhun? Apakah malaikat pencatat amal zolim? Ada zolim? Lihat di buku catatan amal. Lihat buku catatan amalmu. Apakah kamu dizolimi sama malaikat? Mungkin ada yang ditambah-tambahin sama malaikat, kamu nggak lakukan tapi ditambah-tambahin, ya? Apakah dizolimi? Enggak, semua ngaku enggak ya. Benar ini saya lakukan. Bahkan sebagian terkadang dia lupa. Ya makanya dalam surat Al-Kahfi Allah sebutkan ketakutan orang-orang pendosa. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa ini katanya? Buku catatan amal sendiri. Buku apa ini? Gak ada yang kecil, gak yang besar, semua tercatat di sini. Dia mungkin ngelirik yang haram tercatat di situ. Ya, dia mungkin terbesit hal-hal buruk di hati tercatat di situ. Bingung dia, buku apa ini? Gak ada yang kecil, gak besar, semua tercatat di sini. Ya subhanallah. Ya, itulah pentingnya kita berhati-hati dalam berucap, beramal, dan kita berhati-hati dalam mengelola hati kita, hadirin. Ini penting masalah hati ya. Kemudian ayat kelima, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya manusia memperhatikan dari apa yang diciptakan. Falyanzuril insan, hendaknya manusia lihat mimma khuliq, dari apa dia diciptakan. Khuliqa mimma indafiq, dia diciptakan dari air yang terpancar. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib,
Airan terpancar itu bersumber keluar dari mana? Dari tulang belakang, tulang punggung, dan dari tulang dada. Dari situ sumbernya. Lihat dari mana kita diciptakan. Makanya ayat ini peringatan dari Allah SWT supaya manusia itu tidak lupa diri, tidak lupa daratan, tidak sombong, menyombongkan diri, merasa besar, merasa tinggi, merasa lebih hebat dari orang lain, merendahkan orang lain. Lihat, kamu itu terbuat dari apa? Dari air yang hina. Menyombongkan diri depan orang, kamu itu terbuat dari air yang hina. Kamu tuh manusia biasa, kamu tuh bawa kotoran dalam badanmu, nanti kamu mati jadi bangkai dimakan ulat. Nah itu kamu. Jadi jangan sombong jadi manusia, jangan pernah menyombongkan diri. Kita ini diciptakan dari air yang hina. Allah SWT berfirman, "Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin." Kemudian kami jadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian dalam ayat ini Allah berfirman, "Alam nakhluqkum min ma'in mahin." Bukankah kami ciptakan kalian dari air yang hina? Ya dari air yang hina itu kita ciptakan. Jadi jangan sombong. Ya jangan pernah menyombongkan diri. Ya makanya orang ketika dia sombong itu dia nggak sadar diri. Dia itu siapa? Manusia biasa. Ya sama seperti kita makan nasi kalau bahasa kita. Sombong lagi. Ya subhanallah, manusia baru saldo naik dikit sombong dia. Ya. Saldonya sudah nolnya udah 9. Ya, nolnya udah 9 digit, udah beda cara jalannya ada. Waktu masih susah, Masya Allah, ketemu orang senyum. Pak. Udah banyak duit. Males dia senyum sama orang. Gue nggak pantas senyum sama dia. Ya subhanallah. Mengerikan. Ya, itu penyakit hati seperti itu. Hadirin, sombongan. Dan orang itu bisa sombong karena macam-macam ya. Sombong karena harta, sombong karena anak keturunannya, sombong karena jabatannya, dan lain sebagainya. Makanya di ayat 3 ayat tadi Allah mengingatkan, lihat manusia itu diciptakan dari apa? Mimma'in dafiq. Ma'in dafiq itu khuliqa min ma'in dafiq. Ma'in dafiq itu artinya air yang terpancar. Maksudnya apa di sini? Air mani. Karena yang keluar dengan cara terpancar itu cuman air mani. Adapun selainnya itu beda. Makanya dalam kalau laki-laki itu ada istilahnya mani sama wadi. Kalau mani itu dia keluar dengan cara terpancar. Dan ketika keluar akan merasakan kelezatan. Dan itu menyebabkan dia janabah. Harus dia mandi wajib. Tapi dari 3 air itu cuman mani ini yang nggak najis hadirin. Tapi kalau wadi sama madhi itu najis. Tapi dia tidak menyebabkan janabah. Kalau madhi sama wadi itu dia keluarnya, dia mengalir biasa. Dia keluar dengan cara terpancar enggak. Dia mengalir biasa. Tapi hukumnya najis. Kalau madhi itu biasanya keluar ketika seorang itu dia terangsang. Atau dia ketika dalam kondisi dia lagi sakit. Atau badannya begitu terlalu capek, terkadang keluar. Madhi. Dan itu hukumnya najis. Walaupun najisnya najis yang ringan. Wadi itu biasanya keluar ketika habis buang air kecil biasanya. Dia tidak terpancar, juga hukumnya najis. Tapi kalau mani yang rajih itu tidak najis. Dalilnya Aisyah pernah mengerik bekas mani Nabi SAW dari baju, kemudian baju itu Nabi pakai sholat nggak dicuci. Hadis sahih. Dan makanya ulama fikih dalam kitab fikih menyebutkan bahwasanya mani itu tidak najis. Mani tidak najis. Tapi dia menyebabkan janabah. Perhatikan, kalau madi sama wadi tadi itu begitu keluar, dia tidak harus mandi wajib, tapi wudunya batal. Wudunya batal, dia harus wudu, tapi nggak harus mandi. Harus mandi, tinggal dia bersihkan yang terkena sama madi sama wadi tersebut karena najis. Tapi kalau mani, dia walaupun nggak najis, tapi begitu keluar, dia wajib mandi janabah. Bisa difahami insya Allah? Ya, masa nggak paham, itu basic sekali lah. Apalagi udah pada senior semua di sini.
Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu 'ala raj'ihi laqadir." Ayat ke-8, sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya. Ayat ini Allah SWT menekankan, ya sebagaimana kita sebutkan tadi, surah At-Tariq ini Allah turunkan di Mekah, ya, fase Mekah. Dan itu untuk khitabnya untuk orang-orang musyrikin Mekah yang ketika itu mereka mengingkari hari kebangkitan. Mereka mengingkari hari kebangkitan. Makanya Allah menekankan, innahu ala raj'ihi laqadir. Ada beberapa tafsiran ulama terkait ayat ini. Cuman pendapat yang lebih tepat, ya sekitar ada 4 tafsiran, kita persingkat saja. Pendapat yang lebih tepat, insya Allah maknanya ayat ini berbicara bahwasanya Allah itu sangat mampu untuk mengembalikan mereka setelah mati. Allah kembalikan mereka menjadi hidup lagi. Allah sangat mampu. Ya, karena memang khitabnya untuk orang-orang yang mengingkari kebangkitan. Orang musyrikin Mekah itu mereka mengingkari bahwasanya mereka akan dibangkitkan. Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa akan menghidupkan tulang-tulang sudah hancur? Ya mereka nggak percaya. Mereka mengingkari bahwasanya Allah akan membangkitkan mereka. Allah tekankan, ini sudah sering kita ulang-ulang masalah ini. Ayat-ayat Makkiyah sering berbicara tentang hari kebangkitan seperti ini. Yauma tublas sarair. Pada hari ditampakkan semua rahasia. Makanya pada hari kiamat nanti semua akan Allah bongkar. Yang kita sembunyikan dalam hati kita Allah akan tampakkan. Dan hati kita ini isinya macam-macam. Hati kita macam-macam isinya. Hasad sama orang lain, sombong, merasa lebih hebat, ya ada suuzonnya, ya buruk sangka sama orang lain, macam-macam isi hati kita ini. Allah akan tampakkan nanti pada hari kiamat. Makanya perhatikan masalah hati, perhatikan. Ya, sebagaimana kita berusaha memperbagus zohir kita, casing kita, demikian juga kita berusaha membersihkan hati kita, hadirin. Perhatikan betul-betul masalah hati ini. Ya, kita cross check hati saya ini benar atau enggak, sudah bersih atau enggak. Ya, cek kotoran-kotoran dalam hati kita. Bersihkan hati kita dengan banyak zikir, banyak istighfar kepada Allah, banyak tilawah Al-Quran, banyak istighfar. Itu akan membersihkan hati kita. Karena nanti Allah akan tampakkan rahasia-rahasia, Allah akan tampakkan yang tersembunyi semua, Allah akan tampakkan pada hari kiamat. Dan juga di samping kita bersihkan hati kita di kotoran-kotoran, kita latih hati kita ini dipenuhi dengan ibadah-ibadah hati. Ibadah hati ada banyak, hadirin. Apa contohnya ibadah hati? Ibadah hati contohnya apa, hadirin? Hah? Kita berprasangka baik sama orang. Latih diri kita husnuzon sama orang. Sabar, itu ibadah hati. Ya, qanaah itu ibadah hati. Tawakal itu ibadah hati. Kita kuatkan rasa takut kita kepada Allah SWT, itu ibadah hati. Kuatkan rasa harap kita kepada Allah, itu ibadah hati. Latih hati kita untuk beribadah kepada Allah seperti itu. Di sisi lain kita buang kotoran-kotoran hati kita, bersihkan. Kita makmurkan hati kita dengan ibadah-ibadah hati seperti itu. Karena pada hari kiamat Allah akan tampakkan. Allah akan tampakkan. Wa hussila ma fi sudur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Tidakkah mereka tahu tatkala yang dikubur dikeluarkan oleh Allah SWT dan yang dalam dada Allah akan tampakkan nanti pada hari kiamat. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong. Jadi ketika seorang diazab oleh Allah SWT, enggak ada yang bisa nolong, enggak ada yang bisa menyelamatkan dia dari azab Allah SWT. Dia tidak bisa menolong dirinya, orang lain tidak bisa menolong dia. Nasabnya nggak bisa nolong dia ketika diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya jabatannya, hartanya bisa nolong dia. Fa idza nufikha fis sur fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala sangkakala ditiupkan, nggak ada nasab sudah, nggak ada pertalian keluarga, nggak ada. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Semua akan dibangkitkan, dihisab masing-masing. Gak ada orang tua menolong anaknya, anak nolong orang tuanya, gak ada. Makanya kita, yang menyelamatkan kita
Yang menyelamatkan kita di akhirat nanti ya amal soleh kita sendiri. Jangan kita mau bergantung, oh enggak, kalau saya dekat sama Pak Kiai ini anak masuk surga nanti insya Allah. Nggak ada, itu Pak Kiaimu belum tentu selamat di akhirat. Oh enggak, tenang, nanti akan dapat syafaat dari Nabi SAW. Belum tentu. Emang pasti dapat syafaat. Nggak ada yang berhak memberi syafaat dan menerima syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Maka yang paling kita andalkan, yang kita harapkan amal soleh kita sendiri, itu yang paling menyelamatkan kita nanti. Kalau ada orang dia ngajarkan, udah kamu nggak perlu beramal, yang penting kamu tunduk ya sebah sama kiai ini, tar surga, itu ajaran menyimpang. Ketika ada yang mengajarkan antum untuk tidak beramal saleh, maka pastikan itu ajaran menyimpang. Itu satu yang bisa menyelamatkan kita, amal kita sendiri. Zikir kita, tilawah kita, sholat kita, sedekah kita, bakti kita kepada orang tua, itu yang menyelamatkan kita. Benar ada syafaat, itu nomor sekian. Belum tentu kita dapat masalahnya. Benar mungkin akan ada orang memberikan syafaat dikeluarkan kaum muslimin dari neraka. Tapi masuk neraka dulu, memang kita mau? Saudara dulu, na'udzubillah, nggak mau. Makanya kita berusaha menyelamatkan diri kita dengan apa? Beramal, amal soleh kita nih. Paling kita harapkan menyelamatkan kita amal soleh, beramal, segera beramal yang banyak. Gak usah kita harapkan bergantung sama yang lain. Gak usah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Alla taziru waziratun wizra ukhra." Enggak ada yang menanggung dosa lain. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dalam ayat lain, enggak ada yang didapatkan oleh manusia kecuali apa yang diusahakannya sendiri. Was sama'i dzatir raj', dan langit yang mengandung hujan. Maksudnya ayat ini, langit itu hujannya berulang. Hujan turun, air dari bawah naik lagi ke atas, dari atas turun lagi, itu maksudnya berulang. Was-sama'i dzatir raj', maksudnya dan langit dan demi langit yang mengandung hujan. Wal ardi dzatis sada', dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Maksudnya as-sada' itu tanaman ya yang dia begitu dia tumbuh dia membelah tanah. Jadi dua ayat ini Allah mengingatkan, Allah menurunkan hujan, tanahnya subur, tumbuh-tumbuhan, tanah bisa kebelah sama tumbuhan tersebut. Ini juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan isyarat bahwasanya Allah sangat mudah membangkitkan manusia. Sebagaimana hujan itu tumbuh, hujan itu turun, menumbuhkan tumbuhan, keluar dari tanah. Wa kadzalika tukhrajun, kata Allah SWT, seperti itu kalian akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Mudah bagi Allah SWT. Innahu laqaulun fasal wa ma huwa bil hazal. Sungguh Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah, pemisah antara yang hak dan batil. Qaulul fasal, al-fasal itu pemisah. Innahu laqaulul fasal, sungguh Al-Qur'an itu firman yang pemisah antara hak dan batil. Wa ma huwa bil hazal, dan Al-Qur'an itu bukanlah senda gurau, bukan main-main. Al-Qur'an itu isinya hak dan batil. Al-Qur'an itu perkataan Rabbul Alamin. Kita harus muliakan, jangan memainkan, jangan meremehkan Al-Qur'an. Jangan kita mempermainkan ayat-ayat Al-Qur'an. Enggak ada senda gurau, enggak ada bercanda dalam Al-Qur'an, enggak ada bercanda. Enggak ada bercanda dalam Al-Qur'an, semuanya serius. Dan ini bantahan ya pada orang-orang musyrikin yang mereka bilang asatirul awwalin, ini cuma dongeng-dongeng orang-orang legenda-legenda terdahulu, kata mereka. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ini yang 3 ayat terakhir ini insyaallah kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Sekaligus saya mau menjelaskan sedikit tentang kaidah terkait asma wa sifat, tentang asmaul husna yang disebutkan di ayat ini. Ini penting, kaidah penting supaya kita bisa sedikit memahami tentang asmaul husna ini. Ana mau jawab dulu pertanyaan. Afwan Ustadz, pulang safar malam dan capek, tidak sanggup sholat 2 rakaat di masjid sebelum sampai rumah, bagaimana hukumnya Ustadz? Nggak apa-apa, itu hukumnya sunnah saja. Kita disunnahkan kalau balik safar itu mampir masjid dulu, sholat 2 rakaat, tapi hukumnya sunnah. Kalau nggak dilakukan juga tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Demikian hadirin rahimakumullah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.